Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Sepen Sagi Bercerita, podcastnya SMP Negeri 1 Sragi. Perkenalkan, nama saya Sean Al-Haidar dari kelas 81. Saya di sini sebagai host. Dilihat-lihat di sini kedatangan dua bintang tamu spesial yang berkilau-kilau keemasan. Siapa ya? Bisa perkenalkan diri? Saya Fari. Saya Desi Merauke dari Guru. Wah, ini bintang tamu yang sangat spesial. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Siap. Sejak kapan Mas Fari ikut di ekskul futsal dan siapa pelatihnya? Kalau boleh tahu. Saya ikut ekskul futsal dari kelas 7 SMP. Oh, Dan pelatihnya sendiri dengan Pak Desi Merauke. Ya, salam kenal. kalau boleh tahu nama futsalnya Sepen Sagi itu apa ya? Futsal SMP Negeri 1 Sragi. Oh, Tidak ada nama lain. untuk pemainnya siapa saja? Namanya saya, ada 14 anak. Sangat beragam ya berarti pemainnya. Untuk Pak Desi, kira-kira ada nggak salah satu anak yang sangat menunjang di futsalnya? Baik, terima kasih Mas Yan untuk pertanyaannya. Jadi di futsal ini ada 14 anak yang kadang di bawah kompetisi. Ada 2 penjaga gawang, kiper, dan yang lain terbagi menjadi 4 posisi. Ada angkor, ada pivot, ada flank. Jadi ada 14 dan kali ini yang mewakili adalah Fahri yang di sebelah saya. Posisinya flank kiri ya Fahri. Jadi ada ketika ekskul itu banyak pemainnya, sekitar lebih dari 30 anak alhamdulillah. Wow. Tapi kalau untuk beberapa anak yang akan diseleksi kembali maksimalnya 12 atau 14 anak. Oh, baik. Kalau untuk Mas Fahri, sejak kapan bergabung di futsal Sepen Sagi? Sendiri. Oh, baik. Sangat bagus ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Siap. Kalau dilihat-lihat ini sangat silau. Ada kuning-kuning keemasan dan piala yang sangat tinggi. Ini ya, oke. Kalau boleh tahu ceritakan dong Pak. Oke teman-teman, terima kasih Kak Sean. Alhamdulillah ini kita dapat medali emas ya kemarin dan dapat piala. Alhamdulillah, jujur kemarin dari tim futsal SMP 1 Sragi ini baru saja mengikuti event di Nusantara Cup, tepatnya di Kota Pekalongan Kak Sean. Jadi beberapa tim ini diambil dari 4 kabupaten, dari Batang, Kota Pekalongan, Pemalang, dan Kabupaten Pekalongan. Dan singkat ceritanya nih, kita alhamdulillah juara 1. Yeay. Terima kasih untuk semua pemain dan seluruh supporter serta Bapak Ibu guru yang selalu support. Kalau untuk prosesnya Kak Fari dan Coach Desi, gimana proses latihannya? Atau mengikuti lombanya atau ada kendala atau bagaimana? Untuk latihan rutinnya hari apa Kak Fari? Hari Selasa. Hari Selasa. Ya. Jadi sudah dimulai dari 2 tahun yang lalu Kak Sean, dan beberapa kali turnamen itu kita tahun pertama itu gagal terus kayak Manchester United. Jadi puasa kita dulu lah. Ini alhamdulillah di tahun 2026 pecah telur ya Mas Fahri ya. Pecah telur dan alhamdulillah langsung mendapatkan juara 1. Dan harapannya adalah piala ini tuh bukan sebagai akhir tapi sebagai awal untuk mendapatkan gelar atau turnamen selanjutnya. Terima kasih. Seperti itu. Nah, lanjut untuk kesan Kak Fari, apa untuk mengikuti lombanya, kesannya itu apa? Sangat menyenangkan dan itu untuk menambah pengalaman pribadi dan untuk
ekskul futsal agar mendapatkan lebih banyak piala lagi untuk SMP Negeri 1 Parigi. Wow, kesannya sangat bagus deh. Untuk Coach Desi, pesannya apa untuk futsal Supansagi? Untuk pemain ya, Iya. terutama untuk pemain jangan tinggi hati, jangan merasa apa namanya ya, hal ini adalah menjadi target yang paling tinggi, tapi dari hasil hari ini bisa dikatakan sebagai awal, dan harapannya untuk para pemain tetap jaga kondisi karena beberapa anak ini nanti sebentar lagi akan puasa ya, bulan puasa, Iya. tetap jaga kondisi karena sepertinya nanti setelah kegiatan TKA ini juga akan ada kompetisi lagi, dan Wow. harus disiapkan lagi fisik dan tenaganya. Jadi nanti puasa pun kita ada latihan kan, Wow, puasa ada latihan. tapi tidak di siang hari. Oke. Untuk Kak Fari gimana nih perasaannya saat mendapatkan juara? Tolong ceritakan dong. Tidak kira untuk mendapatkan piala ini. Oh, lawan berat. Alhamdulillah mendapatkan kemenangan di yang Oke. Kalau untuk statement perlombaan, katanya nih ya, Pak Desi itu punya cerita lucu. Oh, Apa tuh, Pak? siap. Terima kasih Kak Sen, diingatkan kembali ya. Jadi kemarin itu turnamen itu kan main hari Kamis ya Kak Sen. Iya. Tapi dari beberapa coach ini ingin mengadakan trofeo dulu di Oh, lapangan profil ya. Jatayu tadi, antara SMP 2 Pekalongan dan SMP Salafiyah Islam Pekalongan. Nah itu hari Selasa kita mau trofeo ya Fahri ya. Ternyata ketika di technical meeting itu luar biasanya diundi, ternyata satu grupnya kita bertiga itu. Jadi akhirnya trofeonya tidak jadi dimainkan karena nggak usah trofeo aja, grupnya kita udah pasti ketemu kan. Seperti itu. Jadi sepertinya jodoh nih kita bertiga nih. Wah. Dan perlu Kak Sian tahu itu ada guru kita Pak Herlambang ya. Ternyata Pak Herlambang itu dulu pernah ngajar di SMP 2 Pekalongan dan SMP Salam. Jadi kayak SMP 1 Sragi, SMP 2 Pekalongan, SMP Salam kayak memang saudara. Cuman sayang sekali kemarin kita satu grup dan harus diambil satu tim, dan alhamdulillah kita peringkat 1 gitu. Wow. Alhamdulillah. Kalau untuk Mas Fahri, kira-kira ada cerita nggak waktu lomba atau salah menendang waktu penalti atau gimana gitu? yang di sana. Oh, Sendalnya hilang. ini di luar lapangan. Oh, di luar lapangan ya. Ini Dalam faktor- arti di luar lapangan. faktor X berarti itu. Saya Karena kira masalah pengalaman ternyata sendalnya hilang. Bisa ceritakan kenapa sendalnya hilang tuh? kan awalnya itu kan kita bermain sesudah asar ya. Ya. Kan di situ pemain pada sholat asar dulu. Nah, itu kan main bentar lagi mau main. Nah, di situ gugup karena permainan akan dimulai. Nah, di situ saya sedang pakai sepatu, habis itu beres-beres untuk menyimpan barang. Tapi nggak Wah. apa-apa ya Mas Fahri ya. Tapi kan juara. Iya, Ya. artinya Waktu bermainnya diceritakan dong waktu bermain. Ya. pas lawan apa misalkan. Iya, waktu lawan Espero, coba ceritakan. Pada saat Skornya berapa itu? Iya. Iya. 21. 2-1. Wow, Ya. 21. Itu kan SMP Negeri 1 lagi sudah ketinggalan dulu tuh skornya. Nah, alhamdulillahnya kita bisa membalikan ke agar mendapatkan kemenangan. Kekompakan timnya gimana? Awal-awal itu susah, mainannya susah. Itu kan kita out. Ya. Agar kita bisa membalikan keadaan. Oh, baik. Betul Kak Sean. Jadi izin ya,
Di pertandingan pertama itu kita lawan SMP 2 Pekalongan. Itu notabene tuan rumah itu kalau nggak salah Wah. ya, dekat sama gornya sih ya. Iya, sangat dekat. Jadi ketinggalan 1 gol dulu dan akhirnya setelah kita time out dan kita briefing berhasil comeback dan kita unggul dan bisa mempertahankan keunggulan dan bisa menang. Nah itu poin awalnya karena mungkin main pertama jadi tegang. Oke, oke. Kalau saya ingat-ingat timnas Indonesia itu untuk futsal pelatihnya kan dari Spanyol, Pak. Wih, kasihan keren ya. Is- Dari Spanyol ya. Iya. Betul. Pak Desi terinspirasi atau gimana, Pak? Wah, luar biasa. Terima kasih ya, Kak. Ya, jadi betul sekali namanya Hector Souto. Wow, Bukan soto ya, kalau di Sragi contoh makanan. dikenalnya itu soto, tapi emang di netizen itu banyak yang coach soto gitu. Coach Padahal Soto. nama aslinya itu adalah Hector Souto. Beliau dari Spanyol dan ternyata memulai karirnya itu beliau itu dari pelatih SD di Spanyol sampai bagaimana caranya dia menjadi juara di negaranya dan dikenal, kemudian diambil di Liga Futsal Indonesia, di klubnya Bintang Timur Surabaya dan berhasil mendapatkan juara futsal Indonesia dan akhirnya ditawarkan oleh FFI Federasi Futsal Indonesia untuk merekrut coach Hector Souto dan Tara sekarang Indonesia juara SEA Games yang pernah dan Iya. kemarin final Piala Asia melawan Iran dan 5-5 babak adu penalti dan kita kalah, tapi keren banget. Dan sekarang Indonesia sudah peringkat 15 besar dunia. Tepuk tangan untuk timnas futsal Indonesia. Baik, untuk Kak Fahri ini terinspirasi dari siapa? Pemain timnas atau dari pemain lain? Terinspirasi dari pemain Papua itu. Siapa yo? Yang kidal. Ya, yang kidal. Siapa, Yang yuk? tanya bagus itu. Ah. Ya. Brian CK Kak. Iya. Ya. Karena ini karena Fahri pemain juga kakinya menggunakan kaki kiri. Wow, Jadi mungkin Jarang-jarang sama-sama loh, Pak. terinspirasi. Iya. Memang kalau futsal itu Kak Sean, bagusnya itu dalam satu tim itu ada satu pemain yang ideal untuk bisa apa ya namanya sedikit mengembangkan pertandingan itu lebih bagus ketika ada satu pemain itu. Nah ini sepertinya Kak Fahri suka dengan lincah dan syutingnya keras itu ya. iya. Kalau ngomong-ngomong futsal, SMP Negeri 1 Sragi itu kayaknya sangat gak asing sama futsal. Dari P5-nya waktu itu ke Gor Ambirawa, terus kelas meet-nya futsal, kemarin ada pertandingan futsal. Tolong dong ceritakan, Pak. Baik, luar biasa. Dari mana dulu ini Kak, kan banyak sekali Ah, pertanyaan. Panjang ya, Pak ya? Dari pertama dulu Pak, P5 P5 tadi, ya, Pak, ya? P5 itu kalau sekarang udah nggak ada P5 ya, Iya. tapi dulu pernah ada P5. Jadi kalau kelas meeting itu memang alhamdulillah tiap tahun kita ada antar kelas dan luar biasa, tidak terjadi keributan, berjalan lancar dan setiap kelas menerima kemenangan dan kekalahan. Jadi yang kita bangun dalam futsal itu adalah tradisi dulu, kebiasaan, habit ya. Kalau sudah jadi kebiasaan, futsal itu akhirnya olahraga yang menyenangkan seperti itu. Dan di P5 itu kita mengambil waktu itu P5 tapi yang menjadi pemain itu justru yang cewek Kak. Iya, Jadi betul. yang cowok itu berperan sebagai pelatih, manajer, kemudian supporter, tapi kita balik karena di kelas meetingnya sudah cowok yang main. Jadi waktu P5 itu kita perkenalkan juga kepada yang lain. Dan alhamdulillah ini tahun kedua, berarti sudah 2 tahun ini Kak Sean. SMP 1 Sragi itu berhasil mengadakan futsal antar SD tingkat Kabupaten Pekalongan. Wow. Dan kemarin alhamdulillah sudah diakuisisi piagamnya diakuisisi langsung dari Dinpora dan bisa digunakan untuk nanti mendaftar anak-anak ke jenjang selanjutnya. Dan terima kasih kepada kepala sekolah kita Ibu Mardiati SPD MPD yang sudah memfasilitasi support, dan tahun ketiga akan tetap kita adakan, minta doanya dalam rangka Disnatalis Kak. Jadi ada 32 peserta Wow. tingkat SD di Sangat se-Kabupaten banyak. Pekalongan dan mainnya di mana di Gor SMP. Jadi
juara yang kita dapatkan sekarang itu tidak semata-mata latihan dan mendaftar, tapi alhamdulillah kita butuh waktu 2 tahun untuk menanamkan habit kebiasaan untuk para pemain dan juga lingkungan sekolah bahwa futsal ini adalah olahraga yang menyenangkan dan kenyataannya bisa menjadikan prestasi. Seperti itu kurang lebihnya. Oh, baik. Kira-kira ada rencana lagi nggak Pak? Ini kan sudah juara 1. Ada event apa lagi untuk kedepannya? Mari dan jawab rencana di mana? Di mana? Oh, Namanya iya. apa? Sip. Alievo. Iya. Sudah dijawab Kak Fari. Rencana Bismillah minta doanya Doain di juara 1. akhir April akan ikut kompetisi antar sekolah di Gor Abirawa di Batam. Baik. Oke, mungkin gitu ya Pak ya. Podcast kali ini sangat bermanfaat, Amin. terutama untuk lomba SD biar Spensagi mendapatkan bibit-bibit pemain hebat. Ya Pak ya. Cukup sekian podcast dari kami di Spensagi Bercerita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dadah.